Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Alfasa, NIM 19310036, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan membahas tugas saya akuntansi manajemen mengenai sistem konvensional dan sistem ABC. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang saya buat, yaitu ada beberapa soal di sini, itu 2 soal. Hitunglah biaya per unit produk tas dan sepatu dengan sistem konvensional atau tradisional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produksi tas sepatu yang patuh dengan sistem ABC. Jadi di sini jawabannya, saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu total yaitu yang pertama kita cari dulu soal nomor 1, yaitu total jam kerja langsung sama dengan jam kerja langsung tas ditambah jam kerja langsung sepatu. Jadi di sini jam kerja langsung tas 2.500 ditambah jam kerja langsung sepatu 5.000 sama dengan 7.500. Selanjutnya tarif overhead pabrik dibagi jam kerja langsung, yaitu 2.250.000 2.250.000 dibagi 7.500 sama dengan 300 per JKL, per jam kerja langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mana 2.250.000 dan dari mana 7.500. Yang pertama, dari mana 2.550.000 itu dari overhead. Overhead itu merupakan jumlah keseluruhan dari anggaran cost vol. Dan yang 7.500 itu dari total jam, dari total JKL tas ditambah JKL sepatu. Tuh. Selanjutnya biaya overhead yang dibebankan. Di sini kolomnya tas, sepatu, produk, tas, sepatu. Total biaya JKL per unit dikali jam kerja langsung unit overhead. Oke, di sini kita akan membahas tas dulu. 750.000 itu dari 300 dikali 2.500. Hasilnya 750.000. Kemudian unitnya itu 5.000, terus overhead per unitnya itu 150. Dari mana 150? Itu dari 750 dibagi 5. 750.000 dibagi 5.000 jadinya 150.
Begitu juga dengan tas. Tas itu dari mana dia 1.500.000, dari 300 dikali 5.000, hasilnya 1.500.000. Kemudian di unitnya itu di sepatu 20.000. Dari mana 20.000? Kita bisa lihat di soalnya itu di volume produksi atau unit itu ada 20.000 di sepatu. Kemudian unit overhead unit atau unitnya itu 70. Dari mana dia dapat 70? Dari 1.500.000 dibagi 20.000, makanya dia hasilnya 70. Selanjutnya menghitung biaya produksi. Di sini di keterangan ada biaya utama, biaya overhead, total biaya, unit produksi, biaya unit. Selanjutnya kita akan masuk ke tas. 15 juta. Dari mana dia dapat 15 juta? Dari 3.000 dikali 5.000. Nah, dari mana dia dapat 3.000 dan 5.000? Dari biaya utama. Biaya utamanya itu 3.000. Kemudian yang 5.000 dari biaya produk. Jadi cara mencari biaya utamanya itu biaya utama dikali dengan biaya volume produk. Begitu juga dengan sepatu. Kenapa dia 30 juta? Karena 1.500 dikali 20.000. 1.500 merupakan biaya utama dari sepatu. Kemudian 20.000 merupakan volume produk pada sepatu. Selanjutnya biaya overhead 1.500.000. Dari mana dia 1.500.000? Dari 300 kali 5.000. 300 merupakan overhead per JKL, dan 5.000 merupakan volume produk. Oke, selanjutnya sepatu. Dari mana dia dapat 6 juta? Dari 300 dikali 20.000. 300 merupakan overhead. 300 merupakan overhead per 300 per JKL. Kemudian kalau 20.000 itu merupakan volume produk atau unit. Selanjutnya total biaya. Di sini 16.500.000. Dari mana dia dapat 16.500.000? Dari jumlah biaya utama ditambah biaya overhead, jumlah ditambah, kemudian jumlahnya 16.500.000. Begitu juga dengan sepatu. 30 juta ditambah 6 juta sama dengan 36 juta. Selanjutnya unit produksi. Di sini kita di soal kita dapat melihat unit produksinya itu 5.000 di tas, kemudian di sepatu itu 20.000. Jadi kenapa biaya unitnya 16.500.000 dibagi 5.000, hasilnya 3.300. Begitu juga dengan sepatu. 36 juta dibagi 20.000, hasilnya 1.800. Selanjutnya menghitung tarif aktivitas. Di sini aktivitas, total biaya, konsumsi aktivitas, dan tarif aktivitas raksa atau jam.
Jadi inti dari menghitung tarif aktivitas ini, semua anggaran kospol kita taruh di total biaya, dan semua total konsumsi atau realisasi tas dan sepatu kita taruh di konsumsi aktivitas. Kemudian kita jumlahkan, kita bagi, dan ketemulah hasilnya 10, 500, 10, dan 4 yang dimaksud dengan rekayasa jam. Selanjutnya biaya overhead yang dibebankan. Yang pertama kita bahas produk tas. Di sini di produk tas ini, di tarif produk tas di aktivitas ada rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan, dan total. Nah, kemudian di tarif ini semua rekayasa jam yang di atas tadi, yang ini semuanya kita masukkan ke tarif. Kemudian kalau konsumsi total ini kita dapat melihatnya di soal, di mana rekayasanya itu 6.000, kemudian setupnya 400, kemudian perputaran mesinnya itu 50.000, kemudian pengemasannya 5.000. Jadi semuanya itu kita masukkan di konsumsi total. Selanjutnya bob atau unit, yaitu di mana tarif dan konsumsi total itu kita kalikan. Jadi di sini yang 12 ini salah ketik. Jadi sebenarnya itu 60.000. Kenapa 60.000? Karena 10 kali 6.000 gitu. Intinya tarif dikalikan konsumsi, hasilnya bob atau unit. Kemudian kalau di rekayasa jam itu, semua rekayasa jam yang di atas kita masukkan ke sini juga. Selanjutnya produk sepatu. Nah, di sini tarifnya itu sama kayak di atas tarifnya. Konsumsinya itu di sini kita dapat lihat di sepatu itu rekayasanya 9.000, setupnya 600, pemutarannya 100.000, pemasarannya 20.000. Nah, kemudian setelah itu tarif dengan konsumsi itu kita kalikan, makanya hasilnya 90, 300.000, 1.080.000 di BOV atau unit. Kemudian rekayasanya itu kita masukkan seperti yang di atas itu, kita masukkan lagi di sini. Selanjutnya kita total. Nah, kemudian kita totalkan tarif, totalkan konsumsi, totalkan BOP atau unit, totalkan rekayasa. Selanjutnya menghitung biaya per unit. Di sini biaya per unit kita dapat melihat keterangan tas sepatu. Di overhead 10 dikalikan 6.000 jadinya 60. Begitu juga dengan sepatu 10 dikalikan 9.000, hasilnya 90.000. Jadi intinya di sini di overhead ini tarif
tarif dikalikan konsumsi, sama kayak di atas. Selanjutnya kalau di setup itu 500 dikali 400 sama dengan 200.000. Begitu juga dengan sepatu, 500 dikali 600 sama dengan 300.000. Nah, dari mana dia dapat 500 dan dari mana dia dapat 400? Kemudian di setup ini dari mana dia dapat 500 dan dari mana dia dapat 400. Jadi intinya ini semua konsumsi yang di bagian tas dikalikan dengan tarif yang di atas ini, kemudian hasilnya ini hasilnya. Begitu juga dengan sepatu, 500 dikali 600 hasilnya 300.000. Dari mana 500 itu dari tarif yang di atas, dan dari mana 600 itu dari konsumsi pada sepatu. Selanjutnya perputaran mesin. Jadi intinya di overhead ini seperti rekayasa setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Intinya semua tarif dikalikan dengan semua konsumsi pada tas dan pada sepatu. Dan kemudian hasilnya kita lihat di sini pada tas 78.000 dan pada sepatu 1.470.000. Selanjutnya total biaya kita tambahkan, yaitu hasil dari penjumlahan tas dan sepatu kita tambahkan menjadi 15.780.000. Selanjutnya unit produksi. Di soal kita dapat melihat unit produksinya itu 5.000 pada tas dan pada sepatu 20.000. Kemudian total biaya dibagi dengan unit produksi sepatu dan unit produksi tas yang dinamakan biaya unit. Jadi total biaya dibagi dengan unit produksi, hasilnya 3.156. Kemudian pada sepatu total biayanya itu kan 15.780.000 dibagi 20.000, hasilnya itu 1.573,5 gitu. Sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih belajar juga dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya.